Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Good morning all students. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Baik anak-anak semuanya, setelah kemarin Bapak membahas tentang bab 3, yaitu tentang opini atau pendapat, selanjutnya Bapak akan membahas tentang chapter 4 atau bab 4, yaitu tentang you can do it. Oke, pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memahami kemampuan seseorang. Oke, di situ bisa kita lihat. Oke, baik anak-anak semuanya. In this chapter, we will learn 1. To express and ask about ability. 2. To express and ask about willingness. Jadi pada bab ini kita akan membahas tentang cara kita mengungkapkan dan bertanya tentang kemampuan seseorang. Yang kedua, cara ungkapan atau bertanya tentang kebaikan pertolongan seseorang. Baik, yang akan kita bahas hari ini adalah poin 1, to express and ask about ability. Oke, baik anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita dihadapkan dengan kemampuan seseorang yang berbeda-beda. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita memahami untuk kemampuan seseorang tadi. Ability atau kemampuan. When talking to someone, we sometimes talk about our or others' ability. Ability is something that people can do. Artinya gini, ability, kemampuan. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita kadang-kadang berbicara tentang kemampuan kita sendiri atau orang lain. Nah, kemampuan di sini adalah kemampuan atau sesuatu yang bisa orang lakukan. Entah dia bisa bernyanyi, bermain musik, ataupun yang lainnya. Ya, itu artinya secara garis besar adalah bakat seseorang yang dimiliki sejak lahir sampai dia tumbuh dewasa. Seperti itu, kemampuan atau ability. Nah, baik anak-anak semuanya, untuk membahas selanjutnya, di situ ada study flowing pattern. Pelajari tahapan beberapa berikut di bawah ini. Di situ ada positif, ada negatif. Nah, untuk membuat kalimat tentang ability atau kemampuan, ada positif, ada negatif. Kita menuju ke positif dulu. Positif. Di situ ada beberapa subjek atau pelaku. I, she, he, it, you, will, they. Kemudian di situ ada keterangannya. Can play chess. Nah, di sini yang dimaksud adalah kemampuan yang orang bisa lakukan. Contohnya, I can play chess, she can play chess, dan seterusnya. Dan di situ ada rumusnya, ada subject plus can plus infinitive. Seperti itu. Nah, contoh untuk membuat kalimat positif tadi adalah I can play piano, I can play the guitar. Seperti itu positifnya. Sekarang menuju ke negatifnya. Negatif artinya tidak bisa. Ya, di situ ada beberapa subjek juga. I, she, he, it, you, will, they. Itu subjek atau pelaku. Contohnya, I cannot play chess, I cannot play the guitar, I cannot play the piano. Jadi kebalikan daripada positif itu tadi. Nah, rumusnya subjek plus cannot atau cannot plus infinitive. Ya, seperti itu. Jadi mudah sekali untuk membedakan antara bisa dan tidak bisa. Seperti itu. Baik anak-anak semuanya, tadi sudah kita pelajari tentang positif dan negatif untuk membuat kalimat ability atau kemampuan. Nah, sekarang di situ ada kalimat pertanyaan. Jadi di situ ada sebuah rumus untuk membuat pertanyaan daripada materi tadi Bapak sampaikan. Study the following pattern, questions atau pertanyaan. Di situ ada rumusnya ya untuk membuat pertanyaan. Can, subject, infinitive. Artinya, untuk membuat kalimat pertanyaan tadi, ada beberapa rumus yang harus kamu pahami ya. Can, questions, I, see, he, it, you, will, they. Play chess. Nah, itu untuk kita membuat kalimatnya adalah can I play chess? Can she play chess? Can he play chess? Jadi tinggal kita gunakan kalimat can atau kata can di depannya supaya menjadi sebuah pertanyaan. Kalau tadi positifnya I can play chess, negatifnya I cannot play chess.
Sekarang infinitifnya atau pertanyaannya, can I play chess? Jadi dibolak-balik seperti itu. Tidak susah, cuman untuk bisa memahami ini memang benar-benar harus dipahami dengan baik seperti itu. Baik anak-anak semuanya, di situ ada contoh dialog tentang bagaimana cara kita memahami tentang ability seseorang atau kemampuan seseorang. Activity 1. Listen to and then act out the following dialogue. My uncle, Anton, is a very skillful person. Really? Yes, he can do many things. Interesting. Can he drive? Yes, he can drive. He is a good singer and dancer, and he can speak 10 language. Wow, seperti itu. Nah, penegasan dari kalimat ini tadi atau dialog ini tadi adalah ada dikasih bold atau kalimat yang ada warnanya itu merupakan sebuah ability atau kemampuan yang si Uncle Anton tadi punya. Jadi perlu kita pahami bahwasannya ability itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, apapun. Baik anak-anak semuanya, demikian singkat daripada penjelasan yang Bapak jelaskan mengenai ability atau kemampuan seseorang pada bab 4 ini. Mohon untuk disimak dengan baik, direview, diulang-ulang. Kita hari ini membahas tentang ability, kemampuan seseorang. Kemampuan bisa, tidak bisa, dan bentuk pertanyaan. Jadi rumus yang tadi bisa kamu pelajari kembali tentang bagaimana cara kita membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Seperti itu. Baik, thank you so much for your attention. Hari ini tidak ada penugasan, silakan disimak saja materi yang Bapak sampaikan dan dipelajari. Thank you so much. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.